dilakukan di pagi hari. Mata mengerjap-ngerjap ketika hujan rintik-rintik mulai terdengar di luar sana. Alika beserta tubuhnya yang kedinginan mulai mencari setitik kehangatan. Bergulung ke sana kemari hingga menemukan sumber dari kehangatan itu sendiri. Devan Megantara. Cih, dia memeluk tubuhku tanpa sadar lagi. Kan? Devan yang sudah bangun terlebih dahulu tak mau tinggal diam melihat momen langka ini. Aku harus mengabadikan ini agar dia tahu seperti apa kelakuannya kalau sedang tidur. Devan meraih ponselnya di atas nakas. Membuka kamera lantas mengambil gambar mereka dari berbagai sudut yang menunjukkan Alika tengah memeluknya. Devan Megantara. Kena kau. Pria itu tersenyum puas. Devan mulai memandangi wajah Alika di ponselnya. Dasar jelek. Mulut Devan mengejek. Tetapi matanya terus memandangi foto Alika bersama dirinya dengan seksama. Alika. Yuj. Tiba-tiba Alika melenguh. Tampak tangannya mencari-cari sesuatu untuk menutupi tubuhnya. Devan Megantara. Kau kedinginan rupanya. Dasar si culun. Devan tersenyum ringan. Tanpa sadar tangannya melingkar lebih erat seolah tak ingin membiarkan Alika menggigil dalam kedinginan. Gadis itu kembali tertidur nyenyak setelah mendapat pelukan nyaman dari Devan. Devan Megantara. Cih, dia tidur lagi. Ternyata selain culun kau kebo juga ya. Devan Megantara. Kenapa aku jadi mengelus-ngelus punggungnya? Devan menghentikan kegiatannya saat itu juga. Devan Megantara. Tidak, ini pasti hanya sebatas perasaan iba. Namun, pelukan pria itu masih belum terlepas. Devan seperti sudah terbiasa dengan kehadiran Alika di sisinya. Dan sesuatu yang menjalar panas dari ujung kaki ke ujung kepala pun mulai Devan rasakan saat Alika menggesekkan tubuhnya lebih intim lagi. Perasaan aneh apa ini? Batin Devan ingin segera lepas. Devan mulai gelisah. Devan Megantara. Tidak mungkin dia bangun hanya karena dipeluk si culun. Hiruk-pikuk kantor kembali Alika rasakan begitu ia memasuki pintu lobi. Di samping gadis itu ada Devan yang berjalan sambil menaruh dua tangannya di saku celana. Alika, akhirnya aku dapat kembali bekerja. Alika berdecak kagum. Kakinya melangkah bersamaan dengan tongkat bantuan. Meskipun keadaannya sudah membaik, tetapi dokter tetap menyarankan gadis itu untuk berjalan dengan satu tongkat agar keretakan tulangnya cepat sembuh. Devan Megantara, kau duluan saja. Aku mau ke toilet sebentar. Devan berbelok menuju toilet. Sudah tidak aneh CEO yang satu ini. Setiap kali berangkat pagi pasti selalu mencari alasan agar tidak masuk kantor dulu. Devan. Sementara Alika berjalan maju seraya menekan lift khusus yang biasa digunakan oleh atasan dan beberapa petinggi perusahaan. Sesampainya di lantai atas, Alika mendapati Morgan sedang berdiri di depan pintu lift. Sepertinya pria itu hendak turun. Alika. Bapak, gadis itu terkesiap. Morgan, selamat pagi. Morgan masuk ke dalam lift. Wajahnya tampak datar dan kaku ketika melihat Alika. Alika, Pak, saya belum keluar. Morgan, maaf. Morgan hendak menekan tombol open. Tetapi Alika mencegahnya. Membuat besi kotak itu segera bergerak turun menuju lobi kembali. Alika, ada yang perlu kita bicarakan, Pak. Kali ini Alika menatap Morgan penuh keseriusan. Morgan, maaf Alika. Saya sedang sibuk. Saya hendak meninjau lokasi untuk acara rapat nanti. Alika, sebentar saja Pak. Morgan, maaf Alika. Jika kau ingin membahas masalah pribadi, saya tidak memiliki waktu untuk itu. Alika, ya ampun Pak. Please, sebentar saja. Saya ingin bicara. Masalah itu harus segera kita luruskan. Pintu lift terbuka. Morgan tetap tidak peduli. Kakinya melangkah keluar meninggalkan Alika di dalam sana. Alika yang tak mau menyerah begitu saja langsung menyeret langkahnya dengan susah payah. Alika, Pak tunggu. Dia benar-benar seperti gadis tak tahu malu saat ini. Morgan terus bersikap acuh tak acuh. Saking tak acuhnya, pria itu langsung menangkis tangan Alika begitu gadis itu menyentuh bajunya. Brak! Alika terjatuh beserta tongkatnya. Kening gadis itu sedikit memar terkena jatuhan tongkat yang cukup keras. Morgan bahkan enggan menoleh ke belakang sedikit pun. Melampiaskan di toilet. Devan Megantara, kenapa aku jadi kepikiran gadis itu terus ya?
Devan mematut-matut tubuhnya di depan cermin. Pikirannya tiba-tiba melayang pada kejadian tadi pagi. Saat ia memeluk Alika. Dan tiba-tiba hatinya menjadi tenang dan nyaman seperti ada obat bius mematikan di dalam tubuh si culun itu. Devan Megantara. Apa aku suka sama dia? Devan kembali bermonolog dengan dirinya yang terpantul di depan cermin seolah tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Devan Megantara. Hahaha. Dia tertawa sendiri seperti orang gila. Beruntung toilet sedang dalam keadaan sepi karena kebetulan hari masih pagi. Mana mungkin aku suka pada gadis culun itu? Cui. Bibirnya berbicara dengan angkuh. Namun hatinya mulai khawatir. Khawatir jika tebakannya benar. Ah, bagaimana mungkin? Devan yang tampan membahana menyukai gadis culun yang tidak ada menarik-nariknya sama sekali. Turun sudah derajatnya jika itu sampai terjadi. Pasti ini gara-gara Momi bilang cinta ada karena terbiasa. Aku jadi ikut terbawa suasana. Sialan. Devan tiba-tiba mengumpat. Hingga seseorang yang baru saja masuk terperanjat. Karyawan. Maaf. Pak. Orang itu mencicit takut. Devan segera menoleh dengan ekspresi bingung. Devan Megantara. Maaf untuk apa? Karyawan. Maaf karena saya masuk ke toilet sembarangan. Saya pikir tidak ada bapak di sini. Kalau begitu saya permisi. Pak. Hah. Memangnya kenapa kalau ada aku? Karyawan itu menoleh saat hendak keluar memutar kenop pintu. Devan Megantara. Kau pikir saya hantu? Hah. Bagai keluar dari kandang macan lantas masuk ke mulut buaya. Orang itu jadi serba salah. Karyawan. Maaf. Saya takut mengganggu. Pak. Devan Megantara. Aku saja mau keluar. Siapa yang takut diganggu? Siapa saja boleh masuk ke toilet umum. Jangan berlebihan. Kesal Devan. Karyawan itu hanya terdiam menahan rasa takut sambil berpikir di mana kesalahannya. Devan keluar dari toilet sambil membanting pintu. Bodoh amat, pikirnya. Ia kesal. Kesal karena karyawan tadi menganggapnya seperti hantu yang menyeramkan saja. Sebenarnya bukan hanya itu yang membuat Devan kesal. Pikirannya sedang tidak jelas. Dan karyawan itu datang tak diundang di saat hatinya sedang sensitif. Maka terjadilah hal yang tak seharusnya terjadi. Devan Megantara. Alika. Tepat saat ia kembali ke lobi. Matanya menangkap Alika yang sedang berusaha bangun seraya menangis sesenggukan. Ada dua satpam yang tengah membantu gadis itu berdiri kembali. Devan yang terkejut langsung berlari menghampiri Alika secara membabi buta. Devan Megantara. Ada apa ini? Pria itu teramat panik melihat Alika menangis sambil memegangi sikunya. Kau kenapa? Tanya Devan dengan nada tinggi. Alika. Bapak. Di luar dugaan. Alika tiba-tiba memeluk Devan tanpa canggung. Tubuhnya terasa bergetar karena gadis itu menahan tangisnya sejak tadi. Dek, kenapa Alika? Devan membalas pelukan gadis itu. Satu tangannya memberi sebuah kode pada dua satpam agar segera menyingkir dari tempat mereka sekarang. Pak Morgan. Kiss. Devan Megantara. Kenapa dengan Morgan? Apa dia yang mendorongmu sampai terjatuh? Tebak Devan disertai emosi setinggi langit. Alika mengangguk tak kuasa. Alika, iya, Kiss. Tapi ini salahku yang terus mengganggunya. Dia tidak bersalah. Aura di sekeliling Devan tiba-tiba menghitam. Dadanya panas. Dan entah mengapa hatinya seketika memberontak begitu melihat Alika dilukai oleh pria itu. Devan Megantara, kau masih membelanya. Tidak lihatkah lututmu sampai berdarah? Di mana Morgan? Alika menggeleng pura-pura. Tidak tahu. Tidak apa. Luka ini tidak seberapa. Pak. Dibanding sakit hatiku lanjut Alika dalam hati.